Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matas sihhati wal faragh. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin au ila yaumil qiyamah. Baik, ayyuhal ikhwah, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak karunia kepada kita sehingga kemudian kita kembali hadir bertemu meskipun dalam Zoom ini ya. Akan tetapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bersilaturahim dan kemudian memperkuat persaudaraan di antara kita melalui insyaallah kajian pada malam hari ini yang berkaitan dengan atau kajian bidang keagamaan IKKPI ya, berkaitan dengan bagaimana kemudian memperbaharui semangat kita atau pembaruan spirit dan jejak langkah. Ya, saya kira itu. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini untuk kemudian kita ikuti, untuk kemudian kita teladani sebagaimana yang sering diistilahkan dengan mulai dari bangun tidur hingga kemudian kita tertidur kembali. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian, untuk lebih memanfaatkan waktu, izinkanlah kami sebagai moderator untuk mengatur jalannya pertemuan kita atau kajian kita pada malam hari ini. Akan membacakan atau akan menyampaikan beberapa item acara. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian kedua pembacaan ayat Al-Quran oleh Al-Ustaz Nasrullah Esos. Kemudian laporan bidang keagamaan Ustaz Erwin Febriadi Esos. Selanjutnya ini yang cukup penting bagi kita, yaitu materi oleh ayahanda kita, Ustadz Dr. Abbas Bacomiro LCMA. Baik teman-teman sekalian, marilah kita buka kajian kita, pertemuan kita dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Nasrullah Esos. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب
إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Al-Ustaz. Semoga kita yang membaca dan kita yang mendengarkan kemudian mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketiga, laporan bidang keagamaan, karena pertemuan kita pada malam hari ini itu difasilitasi oleh bidang keagamaan dan merupakan bagian dari program kerja di bidang keagamaan IKA itu sendiri ya. Jadi insya Allah semoga ini merupakan kajian yang pertama dan kedepannya insya Allah akan ada pertemuan ataupun kajian-kajian yang semacam ini ya, akan kita rutinkan insya Allah. Jadi kepada Al-Ustaz Erwin Febriadi kita persilahkan untuk membawakan sedikit laporan ataupun sambutan terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada Al-Ustaz mungkin kami persilakan. Beliau mungkin lagi sholat, Ustaz. Oh iya. Oh ya, mungkin dulu lagi sholat ya. Karena memang sedang azan tadi pas kita mau mulai di atau di Madinah. Mungkin bisa langsung dari saja. Ya. Oleh karena itu mungkin kita akhirkan ini ya, laporan bidang keagamaan. Selanjutnya untuk lebih memanfaatkan waktu, mempersilakan kepada Ayahanda Al-Ustaz Dr. Abbas Pacamirol SMA untuk menyampaikan materinya, dan kita insya Allah marilah kita bersama-sama menyimak dengan baik terkait dengan pembaruan spirit. Apalagi mungkin di antara kita masih ada yang kebingungan kira-kira apa yang kemudian ingin dicapai pada tahun 2023 ini. Saya kira seperti itu. Kepada Ustaz dan tempat kami persilakan. Ustaz. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, saya sampaikan hormatan kepada Ketua Ikatan Alumni Ustaz Dr. Aswar Nawawi, insya Allah. Kemudian sekretaris, pengurus yang lain,
Ketua Bidang Keagamaan, dan sekretaris dan seluruh tim yang hadir kali ini. Saya lihat Ustadz Nasrullah Al-Polmani yang membacakan ayat Al-Quran. Ini terasa bacaan seperti kemarin saja mengaji di Ma'had ini, di KPI. Dan seluruh yang hadir, alhamdulillah, Ustadz Musyran, ada moderator lebih khusus Ustadz Harfin. Kapan-kapan nanti ke rumah lagi, bersih-bersih depan rumah. Insyaallah Ustaz. Tinggi lagi rumputnya itu di depan itu. Ya baik, alhamdulillah. Senang hari ini, malam hari ini bertemu dengan antum semuanya. Dan cukup banyak, 46 peserta. Ini seperti kuliah saja di KPI, ataukah lagi memberikan pengarahan, ya seperti menyambut wisuda. Nah, ini kan biasa ada ramatama, ini seperti ramatama ini, ramatama di wisuda. Ya moga-moga kalian ini ada yang di wisuda untuk S2-nya, wisuda untuk S3-nya. Ya, suatu saat ada momen terpenting kalian semuanya ini mencapai cita-citanya. Ya, alumni itu tidak berarti berhenti di keilmuan di situ, tapi dia akan berjalan terus. Nah, inilah harapan sebenarnya, kita harus mampu mendesain, ya, mendesain diri kita sendiri, karena apa yang akan alami nanti masa depan itu sangat tergantung dengan desain apa yang ada di dalam pemikiran dan imajinasi kita. Ya, jadi kata alumni ini itu sebenarnya bagian dari kehidupan yang ada dalam diri kita ini untuk menggambarkan masa hidup kita masa depan. Ya. Berarti batu loncatan telah dilewati, akan berada pada loncatan yang kedua. Idza faraqta fansab. Idza faraqta fansab. Jika kamu telah menyelesaikan satu program, berarti sudah satu program, berarti sudah alumni. Maka fansab, maka lanjut program itu. Nah, ini berarti gelar alumni ini suatu kenikmatan dunia yang tidak semua orang bisa mendapatkan alumni. Ya, banyak orang yang mau belajar tapi tidak bisa dapat belajar. Banyak orang yang mau menyelesaikan kuliahnya tidak bisa menyelesaikan kuliahnya. Ya, banyak orang yang ingin diwisuda tapi tidak bisa diwisuda. Ya, banyak orang yang mau menerima ijazah dan ada tapi tidak mampu dan melakukan itu karena keterbatasannya. Tidak harus dijaga, ya. Kesyukuran. Terus bersyukuri apapun yang dirasakan, dialami hari ini. Karena itu akan menjadi kekuatan baru untuk bisa meloncat lebih kuat lagi. Ya. Kartum la azidannakum. Nah, ini yang pertama, kesyukuran bisa bersilaturahim dengan para alumni, dan juga saya kira ada mahasiswa yang ikut, ya mahasiswa aktif, ya semester. Ya, kan ini ada sekretaris prodi Ustadz Agin, ya biasanya juga ada Ustadz Aliman yang bergabung, yang menyertai kegiatan ini. Bagus kalau juga dari ketua prodi, ya bisa bersinergi. Dan terbagus juga anak-anak adik-adik ini yang ada di aktif, ya di semester 1 bisa dilibatkan, karena itu bagian dari gerakan dakwah. Sifat dai itu selalu ingin berbagi dan melakukan mobilisasi massa, bahwa sebanyak-banyak yang bisa bergabung itu bagian dari citra dai, ya, sehingga kemanfaatannya dapat dimiliki dan dirasakan bersama. Baik.
sebenarnya dalam kehidupan manusia itu ya tidak ada yang baru sebenarnya. Jadi perjalanan tahun ya sama saja dengan perjalanan hari, pergantian hari, tahun. Itu sebenarnya sesuatu yang lumrah terjadi dan terus berjalan. Dan ini akan terus berjalan, tidak akan kembali. Nah, hanya momen-momen tekanan itu dimanfaatkan oleh manusia untuk menjadi muhasabah, ya, menjadi batu loncatan untuk bisa melakukan timur takwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ya, bertakwa itu berarti salah satu bentuknya adalah muhasabah. Ya, diri evaluasi apa yang telah kita laksanakan yang lalu, mungkin di situ ada kekurangan, ataukah ada kekhilafan, atau memang sesuatu amalan yang meninggalkan amalan, atau amalan yang dikerjakan tapi tidak sempurna. Ya, tapi juga ada amalan yang sempurna. Ini kan kita kembangkan, kita tingkatkan. Wattaqullaha, bertakwalah. Cara bertakwa itu adalah kalau yang ditinggal, ya, mari kita kembalikan, laksanakan. Kalau yang tidak sempurna, tidak baik, perlu dijaga dan ditingkatkan. Nah, ini makna takwa di situ. Innallaha khabirum bima ta'malun. Menjadi hal yang harus diperbaharui dalam kehidupan ini. Ya. Maka setiap manusia harus mempunyai alat tajdid. Itu adalah yang paling pertama adalah visi hidup seorang mukmin. Mungkin kalau saya berprofesi seorang mukmin, Ustadz Muhammad Hasir apa? Ananda mau Hasir coba. Hidupnya apa ini? Ingin menjadi motivator Islam. Motivator keislaman. Ustaz Nasrullah, apa visi hidupnya? Ustaz Nasrul Al-Qolmani. Dalam hidup ini ada visi, ada misi. Kita bagi dulu visinya dulu apa? Ingin jadi dai, Ustaz, menyebarkan, mengajarkan kepada orang-orang yang kurang. Jadi dai. Serius Nas. Ada lagi ini, siapa ini? Afdal, man Afdal? Kayak muncul mukanya Afdal. Dai tator ya. Ustaz. Masih di tator. Mana mukanya? Ya, apa visinya? Jadi mari kita. Jadi manusia yang bermanfaat, Ustaz. Yang bermanfaat. Iya. Visi hidup mukmin itu ya itu tidak dicari-cari karena sudah pemberian. The vision is given from Allah. Itu sudah pemberian dari Allah. Visi hidup seorang mukmin itu sudah diberikan oleh Allah. Hanya sekarang tidak bisa memahami. Visi hidup itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Visi seorang mukmin itu pemberian yang ada dalam Al-Qur'an. Saya sedikit share ya. Pak, tolong dijadikan saya host supaya bisa mengirim
Bisa mengirim file. Oke. Siapa hostnya? Udah Ustaz. Ah ya, udah. Oke. Ya, baik. Ya, ini gambaran yang harus kita perbarui ya, tiap saat. Yang paling pertama itu adalah mengenal visi kita. Jadi dimanapun kita berada, apapun posisi dan profesi kita, apakah menjadi pemimpin, ataukah menjadi ilmuwan, atau menjadi profesional, ataukah jadi pengusaha, manusia mukmin harus memiliki visi. Dan itu harus disadari betul. Apa kesadarannya ini yang harus disadari itu. Sekarang ini posisi kita berada pada alam rahim, ya, sudah kita lewati. Sekarang berada pada alam dunia. Ya. Ada di sini harus paham posisi kita sekarang di dunia itu sementara saja. Itu akan melakukan perjalanan. Dari perjalanan menuju alam barzakh. Dan setelah barzakh itu masuk nanti alam akhirat. Nah, disinilah visi kita seorang mukmin bukan di dunia, tapi visinya adalah kehidupan akhirat. Nah, ini yang seorang hamba terkadang lupa atau memang tidak paham apa visi dia sebagai seorang hamba. Inilah jadi dakwah dai tidak akan mungkin berdakwah dengan baik kalau tidak memiliki dan memahami betul apa visi hidup seorang mukmin. Karena dengan visi inilah nanti kita akan turunkan dalam bentuk misi. Ya. Sehingga seorang dai mengajak seorang manusia itu untuk mencapai visi. Ya. Apapun profesi kita, apalagi sebagai dai, itu harus mengacu dan menuju visi itu. Apa visi seorang mukmin? Bahagia, selamat di akhirat, sukses di akhirat. Sehingga kita ini berpikir akhirat. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu irtahalatid dunya hiya mudbirah. Sungguh kehidupan dunia ini itu sedang berjalan meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu mukbilah. Sedangkan akhirat ini kita akan datangi. Maka persiapkanlah diri kita ini untuk mencapai ini. Kun abna'il akhirah wa la takun abna'id dunya. Jadilah kamu ini sebagai pengikut akhirat. Jadikan diri kita ini adalah orang yang selalu berpikir masa depan akhiratnya. Wa la takun abna'id dunya. Jangan menjadi anaknya dunia. Dan selalu berpikir masa sekarang ini. Tidak berpikir masa akan datang. Ada suatu ungkapan, al-aqilu afhamun nasi bil awaqib. Al-aqil afhamun nasi bil awaqib. Orang yang cerdas itu adalah siapa? Orang yang cerdas itu adalah mereka yang tahu dan sadar, menyadari dengan sesadar-sadarnya setelah alam akhirat, setelah alam dunia. Nah, itulah orang yang cerdas. Jadi, cerdas itu al-qis man dan nafsa wa alima wa amila lima ba'dal maut. Nah, jadi kecerdasan bisa dilihat di mana? Ketika mampu berpikir untuk masa depan. Masa depan yang terbaik, yang terakhir dan harus selalu hadir adalah masa akhirat.
Maka kita mengajar sebagai dosen, sebagai guru, sebagai thalabul ilmi harus mengarah kepada ini. Ya, seluruh aktivitas kita itu adalah harus mampu kita integrasikan dengan akhirat. Baik, yang kedua, setelah kita paham visi ini harus kita perbaharui betul. Harus mengawali kehidupan itu dengan mengetahui visi. Sebab sulit kita akan menemukan tujuan atau hakikat kehidupan ini kalau kita dalam misinya. Dari visi itu dan nanti diturunkan misi. Misi ini dalam organisasi biasa diserahkan dengan apa organisasi itu didirikan. Misalnya di Himaprodi itu ada visinya. Kemudian ada juga misinya. Jadi kalau visi adalah tujuan yang akan dicapai nanti, tujuan yang akan dicapai oleh organisasi itu. Sedangkan misi adalah untuk apa organisasi itu diperadakan. Ya kan? Itu antara visi prodi ada, visi prodi dan ada misi prodi. Apa tujuan pendirian prodi KPI? Apa misi? Untuk apa prodi itu dibentuk? Itu namanya misi. Untuk apa manusia dicipta? Jadi beda antara visi dan misi. Misi seorang mukmin itu adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah itu bukan tujuan hidup seorang mukmin, tapi dia adalah misi hidup seorang mukmin. Bahwa dia dicipta oleh Allah untuk beribadah. Ya. Manusia dicipta untuk membawa risalah ibadah. Untuk apa manusia dicipta? Untuk beribadah. Untuk apa manusia dicipta? Untuk menjadi khalifah. Manusia itu tujuan hidup apa? Kenapa? Tujuan hidup apa? Ada di akhirat. Dan kenapa manusia dicipta? Untuk beribadah, menjadi khalifah. Itu yang kedua, sahabat ibadah mahdoh, ibadah sosial, rutin, salat, puasa. Tapi yang penting itu adalah ibadah sosial. Ini khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatun. Apa makna khalifah ini? Jadi pemakmur yang melakukan, yang mengambil peran dalam kehidupan manusia, berkontribusi dalam kehidupan manusia untuk kepentingan manusia. Ini dua. Artinya sebagai ibadah menjadi khalifah. Nanti kita akan jelaskan dimensi sosial, dimensi hidup atau aspek-aspek yang merupakan memiliki khalifahan itu. Nah, untuk bisa mencapai sukses ini, sukses tujuan dan misi ini, maka ada sukses way, ada cara sukses untuk bisa mencapai. Ada jalan kesuksesan menuju itu. Ya, ini Allah turunkan surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Makanya Imam Syafi'i wajar kan beliau menyatakan kalau sekiranya tidak ada surah yang lain kecuali surah Al-Asr menjadi the success way, ya, merupakan cara sukses to vision and to mission, untuk mencapai risalah. Dari surah Al-Asr itu ada 3 aspek sebenarnya: beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Innal illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah sebutkan innal wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguh manusia tidak akan merugi. Apa lawannya merugi? Ya beruntung. Sukses berarti jalan sukses itu adalah iman, beramal soleh, dan berdakwah. Dan kalian berada di posisi
Maka syukuri ketika menjadi alumni di duat, dai-dai, berarti telah menempuh jalan kesuksesan itu. Jalan kesuksesan. Nah, untuk mencapai kesuksesan ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan instrumennya. Dan ada instrumen. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan sukses itu, Allah juga berikan jalan. Ada instrumen. Ada instrumen penelitian, kan berupa apa instrumen penelitian? Observasi, wawancara, dokumentasi. Itu media yang digunakan untuk sukses. Untuk sukses, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan dua potensi, yaitu agama dan manusia itu sendiri. Maka Allah turunkan risalah al-Islam yang merupakan jalan untuk bisa sukses. Karena dengan agama Islam inilah kita bisa beriman, bisa beramal soleh, dan bisa berdakwah. Nah, sisi lain, diberi kemampuan manusia berupa ruh. Nah, manusia itu adalah potensi. Diri manusia ini Allah turunkan menjadikan manusia untuk sukses. Karena manusia itu memiliki ruh dan jasad. Memiliki roh dan jasad. Yang membedakan, inilah potensi yang sangat tinggi, ini adalah ruhnya. Di samping daripada jasad itu. Kalau ruhnya tidak ada, ya jasad seperti binatang saja, seperti mayat. Di mana manusia itu bisa ada hati, ada akal, dan ada jasad. Inilah yang tiga hal untuk menguatkan potensi kita supaya bisa sukses dalam menjalankan agama ini. Agama itu sumber hukumnya Quran dan Sunnah. Inilah kebenaran, pesona kebenaran yang mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia memiliki akal, jasad, qalb. Oleh karena itu bagaimana cara menyumbang risalah yang begitu tidak ringan dan begitu berat. Justru itulah bagaimana manusia diberi potensi. Nanti itu manusia adalah melakukan kontribusi dalam kehidupan dalam 4 aspek. Nanti kita akan sebutkan. Yang pertama adalah bagaimana menguatkan cara yang pertama dan utama adalah dengan cara menguatkan. Ada kesadaran diri yang harus kita kuatkan. Jadi menguatkan kesadaran diri, kesadaran pribadi yang utuh, kuat, jelas, dan mendalam tentang visi kehidupan manusia. Maka harus dikuatkan. Jadi kesadaran pribadi ini yang akan nanti menjadikan perasaan kita terarah. Jadi hidup kita bisa terarah dengan adanya kesadaran yang kuat, kesadaran yang mendalam, kesadaran yang utuh akan visi hidup seorang mukmin. Ini akan visi hidup seorang mukmin. Insya Allah dengan pemahaman yang kuat ini, hidupnya tidak akan bimbang. Jadi cara kerjanya terarah, perasaannya pun terarah, karena telah memiliki kekuatan itu. Kesadaran pribadi tentang visi, kesadaran pribadi tentang misi, kesadaran pribadi tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama itu. Karena dari prinsip kesadaran yang kuat ini tentu harus lahir dari pemahaman. Itulah pentingnya selalu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca itu bukan membaca kitab saja. Tapi membaca ini adalah membaca kehidupan manusia. Itu adalah bagian daripada keilmuan. Hari ini kita baca kitab. Tapi itu kitab akan kita tinggalkan. Terkadang hanya berlaku pada masa yang lalu.
Tapi kita harus mampu membaca keadaan yang masa yang akan datang. Ya, membaca keadaan ini, mana kita hidup di dalamnya dan mampu membaca, mendeteksi dan memprediksikan masa akan terjadi masa depan. Perlu pembacaan yang lebih dalam. Maka dalam hidup ini adalah pembelajaran. Sehingga bisa menulis dengan baik. Nah, inilah pentingnya memahami kesadaran diri, menguatkan kesadaran diri, konsep diri yang tantis. Ya, karena kita akan bisa lebih terarah lagi. Karena dari kesadaran yang utuh dan kuat ini, maka akan lahir dari cahaya pemikiran. Alam pikiran kita ini itu cemerlang. Ya. Kalau ada kesadaran, ya kesadaran berdakwah, contoh berdakwah perlu disadarkan. Maka akan lahir inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan dakwah itu. Dari sifat kesadaran ini, misalnya melihat keadaan manusia, orang yang sadar akan kehidupan manusia, maka akan selalu muncul inovasi-inovasi. Karena diperhadapkan terhadap masalah yang harus diselesaikan. Nah, itu yang nanti akan menjadi inisiator. Selalu menginisiasi suatu kegiatan karena dia sadar akan pembacaannya itu. Jadi kalau kita sadar akan pembacaan, maka akan muncul ide-ide, muncul inovasi-inovasi, bahkan dia menjadi inisiator, akan menjadi inisiator. Itu lahir dari mana? Dari alam pikiran yang cemerlang. Alam pikiran yang cemerlang itu muncul dari mana? Kesadaran diri. Nah, makanya kalau kita balik, kalau kita tidak sadar, tidak mungkin muncul inisiasi. Tidak akan muncul pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Karena kesadaran yang kuat akan lahir cahaya pikiran. Yang dia temukan dalam dirinya. Nah, kenapa? Karena dia muncul dari kesadaran yang mendalam. Bagaimana caranya melakukan kesadaran yang mendalam itu? Karena kita ini terkadang sadarnya sadar biasa. Kesadaran biasa akan melahirkan alam pikiran biasa. Tapi tidak ada sadar, maka tidak akan muncul alam pikiran. Makanya pentingnya kesadaran itu. Ya, masa depan ini, apa yang kita ada hari ini adalah hasil dari pemikiran masa lampau kita, imajinasi, pemikiran, cara mendesain pemikiran kita yang masa yang akan datang. Oleh karena itu saya tanya tadi, apa visi, apa tujuannya? Lahirkan semua keinginan-keinginan itu, karena dengan itulah kita akan berjumpa pada masa yang akan datang dengan keberhasilan. Hari ini kita bisa jadi dokter, karena itu adalah hasil imajinasi terdahulu. Hari ini kita bisa menjadi dai, karena itu lahir dari pikiran-pikiran masa lalu kita. Ya, maka pikiran itu adalah cerminan hidup kita itu. Maka harus tergambar. Ya. Dari alam pikiran, dari pemikiran yang cemerlang, yang bercahaya, itu insya Allah akan melahirkan yang ketiga, ada yang namanya kekuatan jiwa. Ya, namanya kekuatan ruh. Kekuatan jiwa ini adalah nanti mampu bertahan dalam mengemban risalah sebagai khalifatul fil ardh. Jadi kalau kesadarannya kuat, pikirannya bercahaya, maka itulah akan menguatkan dirinya dalam mengarungi hidup yang penuh dengan cobaan dan tantangan sebagai bentuk pembelajaran. Sehingga wajar mereka ini yang kokoh hidupnya itu yang banyak berilmu dalam kehidupan ini. Karena mereka itu akan menikmati perjalanan hidupnya selama dia melewatinya. Maka pengalaman itu adalah ilmu yang sangat berharga. Ya, karena itu lahir. Tapi ilmu akan berharga itu akan bernilai kalau lahir dari kesadaran, cara berpikir yang cemerlang, dan hati yang kuat. Ya, tapi kalau loyo hatinya,
Nah, ini maka perlu penguatan. Nah, kalau hati kuat, maka akan lahir pula nanti amal soleh yang kuat pula. Nah, maka dia bekerja keras. Dia tidak tahan, dia tidak akan mudah menyerah dalam kehidupan ini. Ketika sudah ada cita-cita, dia tidak akan pernah berhenti kecuali dia jalan terus. Mau sampai atau tidak sampai, ikuti jalannya. Nah, nanti di situ ada amal soleh. Ya. Nah, amal soleh ini nanti jadi tadi ketika hati itu kokoh, maka itu akan lahir nanti tekad pula untuk melakukan kerja. Ya, tapi kalau mungkin ada kekuatan tapi tidak bertekad, itu pasti akan patah di tengah jalan. Ya, tapi kalau ada tekad yang bulat, apapun yang terjadi harus saya sampai ke tujuan. Ya, maka Allah akan datangkan berbagai pertolongan-pertolongannya. Idza sadaqal azmu waddah sabil. Kalau tekad itu jelas, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan itu. Nah, kalau tekad jadi bulat, maka dia akan bermudah untuk beramal soleh. Nah, apa fungsi kita dalam amal soleh ini? Ya, peran yang harus kita ambil supaya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat tadi. Seperti antum semuanya menjadi dai, jadi bermanfaat kepada seluruh manusia. Minimal ada 3 atau 4, setidaknya 4 aspek kehidupan manusia kita harus raih agar kita bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan manusia lebih besar, lebih banyak dan lebih luas. Bidang yang pertama adalah bidang kepemimpinan. Yang kedua adalah bidang pemikiran dan pencerahan, dan yang ketiga adalah di bidang finansial, dan yang keempat adalah profesi kita masing-masing. Di antara manusia ada yang bisa mengambil 4 ini. Ada yang bisa mengambil 4-4-nya. Bisa jadi pemimpin, bisa jadi pemikir, bisa jadi pengusaha, dan juga bisa jadi profesi. Tapi kalau kita tidak mampu, ya satu-satu saja. Ya. Apa yang pertama? Dalam aspek kepemimpinan. Kepemimpinan itu punya peran yang sangat dahsyat untuk merubah hidup manusia. Bahkan bisa merubah kehidupan dunia. Ya, karena lewat apanya? Lewat keputusan, lewat kebijakan, maka dia bisa melakukan sesuatu yang banyak. Kalau di antara kalian ada yang menjadi presiden, luar biasa. Bisa membuat kebijakan-kebijakan di mana peraturan-peraturan dan keputusan itu akan menjadi inisiator, jadi bupati. Bagus, tidak apa-apa kalian mengambil peran ini dalam kepemimpinan, itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena lewat kepemimpinan ini dia bisa membuat regulasi. Ya, bupati saja itu kalau membuat keputusan, misalnya keputusan terkait dengan bahwa satu desa satu hadit, maka pasti seluruh desa melakukan itu. Diterapkanlah kebijakan ya beasiswa bagi anak, misalnya setiap lurah. Nah, tentu hanya membuat kebijakan kalau bisa jalan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW. Maka di antara kalian ini harus mampu mengambil bagian ini. Karena ataupun yang kedua mampu diaspora di mana saja ada. Ya, karena kepemimpinan itu penting. Apakah menjadi direktur? Boleh minimal. Jadi ketua yayasan. Silakan. Ambil tumpuk kepemimpinan. Organisasi, silakan berorganisasi. Ambil kalau ada kemampuan untuk itu. Kalau diberi jabatan kepemimpinan, itu amanah,
perlu, tidak apa-apa ditolak, tidak bisa tidak mengapa kita ambil. Untuk apa? Agar kita memiliki peran dalam kontribusi. Ya, di KPI selama 2015 mungkin tidak banyak yang kami torehkan ya. 2015 sampai dengan 2001 ya, sebagai ketua prodi tidak banyak yang dapat kita lakukan, tapi alhamdulillah ada seperti ini. Maka muncul seperti antum semuanya, ada Arinan Hidayat, ada Suritno, dan semuanya menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat dahsyat dalam masyarakat. Nah, itu kan salah satu perannya apa? Peran kepemimpinan. Bisa membentuk manusia lewat kebijakan-kebijakannya. Akan lahir orang-orang yang memberikan kemanfaatan. Maka beruntunglah mereka yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi pemimpin. Minimal pemimpin tingkat sesuai dengan kemampuan kita. Dasar, kemudian naik lagi meningkat bertahap. Ya, tapi bukan menjadi. Tapi perlu dipahami bahwa kita menjadi pemimpin itu bukan berarti menjadi penguasa. Bukan menjadi orang yang ingin populer, tapi merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun dikumpulkan di sini karena kekecewaan. Kita dikumpulkan bukan karena dendam. Kumpulkan di sini adalah karena tanggung jawab di hadapan Allah, tanggung jawab manusia. Sebagai bentuk tanggung jawab, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan mencari jabatan, tetapi merupakan tanggung jawab. Nah, inilah yang terkadang harus hadir dalam pemimpin-pemimpin masa depan. Ya, bahwa bukan untuk mencari kekuasaan, untuk mencari jabatan. Tetapi kalau ia terpilih menjadi pemimpin sebagai bentuk tanggung jawab di hadapan Allah untuk membawa umat ini lebih bermanfaat. Di partai PDIP ya pertimbangkan bahaya kalau nanti mencalek masuk di PDIP. Ada mahasiswa kita ini memasuki tidak apa-apa kalau punya kemampuan untuk itu dan mengambil peran salah satu di bidang politik itu penting karena kalian lihat nanti ini akan membuat kebijakan-kebijakan. Yang kedua adalah profesional adalah peran pemikiran, termasuk akademisi, ilmuwan, menulis buku, ya, belajar, menulis, kembangkan pemikiran lewat ceramah, kembangkan pemikiran lewat tulisan-tulisan. Yang mampu menulis, ya latih menulis sedikit demi sedikit. Kan ini kan nanti bertahan lama. Ibaratnya kalau menulis itu sangat bagus sekali sebenarnya yang punya kemampuan. Kalau ceramah itu bandingnya ceramah dengan menulis buku begini. Kalau ceramah itu seperti kita melempar satu peluru ke satu lawan. Tapi kalau kita menulis itu berarti menulis peluru untuk 1000 orang. Ya. Karena kenapa? Saat kita menulis itu bisa terjaga dan dibaca oleh banyak orang. Nah, tapi kalau ceramah ya sebatas, batas didengar setelah itu hilang. Nah, untung kalau ada YouTube, dimasukkan ke YouTube, alhamdulillah bisa bertahan. Tapi kalau buku, dibuatkan buku, itu kan dibaca. Bertahan walaupun kita meninggal dunia, masih baca terus. Ya, ini kalian punya kemampuan di sini. Yaitu di KPI, dilatih untuk melakukan dakwah bil kitabah. Dan tidak dimiliki oleh prodi lain. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah finansial, ekonomi. Maka di antara kita ini mungkin antum semuanya harus ada pemikiran untuk mengembangkan ekonomi. Baik sebagai dai, sekaligus juga menjadi pengusaha. Karena kenapa? Dai yang berduit itu beda dengan dai yang tidak berduit. Jadi dai yang bagus finansialnya, misalnya, ya, itu berbeda sekali mereka yang punya kemampuan berbagi. Ya, maka perlu ada usaha yang lain.
sesuai dengan kemampuan tentunya. Sama organisasi yang hanya mengembangkan di bidang pemikiran saja, tapi tidak mengembangkan ekonomi sosial, itu biasanya organisasi itu tidak akan tahan lama, tidak bertahan lama. Tetapi kalau pemikiran dikembangkan, kepemimpinan dilakukan, kemudian dikembangkan ilmu pengetahuan, tambah lagi ekonomi, ini bisa bertahan lama. Nah, saya ambil contoh di Muhammadiyah lah. Alhamdulillah Muhammadiyah itu ya selain ceramah-ceramah, pencerahan, tapi ada di situ amal usaha, dikembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga siapapun yang membutuhkan komunisme dia akan masuk. NU ada yang masuk, Muhammadiyah juga, lembaga-lembaga ini banyak masuk, karena itu dibutuhkan. Setelah mereka sudah masuk, situlah kita kembangkan ilmu pengetahuan. Ekonomi sangat penting sekali. Yusuf Kalla, kenapa amal solehnya berjalan terus? Karena dikembangkan ekonomi. Maka perlu ada usaha-usaha yang bisa mengembangkan ekonomi itu, mendorong. Kita bisa bangun masjid, kita bisa bangun universitas, kita bangun bisa yayasan, bisa membiayai orang. Yang terakhir adalah di bidang apa? Profesi kita masing-masing. Sebagai dai, sebagai guru, pertahankan itu semuanya. Karena ini, ya, inilah yang 3-4 hal. Kalau kita mampu menjalankan, maka akan menjadi catatan sejarah dalam kehidupan manusia yang terus berkembang dan menjadi amal soleh yang tidak akan putus, Sehingga mungkin orang lain, mungkin kita sudah meninggal dunia, tapi dengan peran-peran itu manusia masih menikmati ya hasil dari kontribusi mereka. Itulah makna khalifatun fil ardi. Qala bukan di malaikat menjadi khalifah, menjadi pemimpin atau menjadi pemikir atau menjadi pengusaha atau menjadi profesional. Karena itulah aspek kepemimpinan yang harus kita kembang. Ya, itu bagian dari misi. Jadi kalau ada orang beribadah tapi tidak ada kekhilafan, berarti tidak sempurna lah. Baik, saya kira demikian saja ya mudzakarah kita malam hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Ya, khususnya di dalam hal ya untuk selalu terus memperbarui ya akan visi, misi, dan juga perlu melakukan inisiasi, ya inisiator, menjadi satu inisiator. Saya kembalikan dulu ke moderatornya. Oh, baiklah, ikhwah, teman-teman sekalian. Itulah materi kita pada malam hari ini. 1 jam yang saya kira sangat-sangat berisi, ya. Kalau kita benar-benar maknai dengan baik. Selanjutnya mungkin saya kira teman-teman tidak ingin melewatkan kesempatan malam hari ini untuk bertanya kepada ayahanda kita, ya. Kepada teman-teman yang ingin boleh bertanya, diskusi, boleh bertanya, boleh reunian juga boleh. Ya. Ya, teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan ataukah ya silakan kepada Ustadz Muhammad Hasir, salah satu alumni kita dan ketua Himaprodi, ya. Silakan, demisioner. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Terima kasih juga Abah atas materi malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai orang manusia tadi yang profesi pemikir atau kayak misalnya jadi penulis. Nah kita ini, saya masih di tempat dari, saya masih di
Rosso juga. Jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana cara mengembangkan bakat penulis ini? Nah, kita ini di tempat yang kemudian lingkungannya itu tidak mendukung untuk menjadi seorang penulis. Apakah kita harus hijrah ke kota atau bagaimana, Ustaz? Seperti itu pertanyaannya. Untuk mengembangkan penulis tadi yang bagian kedua. Terima kasih. Saya kembali kepada Kak Arfi. Mungkin satu lagi teman-teman, mungkin dari kaum Hawa atau dari akhwatnya yang ingin juga menyapa ayahanda sekaligus mungkin bertanya, silakan. Kalau mungkin belum ada, mungkin saya persilakan kepada ayahanda untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Fadhil Ustaz. Ya, baik. Ya, ini banyak ini. Ada bagi seorang dai sebenarnya itu luar biasa sekali untuk bisa melakukan pemikiran. Salah satu trip ini, hanya ini tidak sempat saya lakukan juga. Setiap hendak kita ceramah, baik itu di konsep, kayaknya di konsep, ditulis dalam bentuk tulisan. Atau setelah ceramah, disusun itu hasil ceramah kita. Nah, ini secara sederhana dulu. Setiap mau ceramah, di konsep. Lalu disusun, mungkin dalam satu lembar saja atau setengah halaman. Dalam bentuk makalah misalnya, ya, makalah sederhana. Yang kan sudah terbiasa menulis makalah sederhana. Ya, paling 1,5 lembar. Kita mau ceramah dibuat lagi. Ya, dituliskan sehingga bertumpuk nanti. Nah, ini perlu ada ketekunan. Tekun, konsisten, istiqamah. Ya, setiap hendak mau diceramahkan ada tulis. Atau yang kedua, ya, dalam satu hari itu ada yang berkesan kan dalam kehidupan itu. Kesannya cukup banyak. Saat berinteraksi dengan manusia, dicatat. Ikut mendengarkan ceramah, ditulis. Dan tulisan itu bisa setengah halaman, bisa 1 halaman. Baru dikumpul nanti dalam bentuk, ya dikumpulkan kumpulan ceramah-ceramah, kumpulan hasil simaan-simaan. Maka yang tidak banyak tugasnya, itu bisa dilaksanakan. Bahkan kalau sudah jadi ketua, apalagi sudah jadi pemimpin, agak sulit itu dilakukan. Kalau ada sekretaris. Ada sekretaris yang terus bisa membuatkan. Tapi kalau kondisi berada di kampung, jadi dai enak karena bisa konsen. Dituliskan di WA, di HP, atau ditulis tangan. Ya, dalam satu hari itu kita temukan perjalanan hidup. Kan belajar itu bukan di buku saja. Tapi kita bertemu dengan orang, lalu ada yang baik dicatat. Atau berinteraksi dengan orang lain, misalnya dia curhat. Tapi ini curhatnya ini curhat ya yang baik-baik kan. Lalu bisa diberikan jalan misalnya bertukar pikiran, dituliskan. Karena hidup ini kan pembelajaran. Ya, bertemu dengan jamaah, banyak yang bertanya, dijawab, ditulis lagi kan. Saya ini tinggal pertanyaan masuk, tapi tinggal disusun-susun. Ada pertanyaan masuk, ada yang menyusun seperti di pare-pare. Ya, ada pertanyaan tiap pekanan. Jadi tiap akhir kan ada soal jawab. Setiap pertanyaan itu mereka inventaris. Jadi saya jawab, lalu mereka kumpulkan. Jadi mereka kumpulkan pertanyaan-pertanyaan masuk di PDM pare-pare. Mereka kumpulkan jawaban pekan ini, kedua, ketiga, dan rencana mereka mau buatkan buku nanti di akhir-akhir
Ya, ketika sudah ramah, ini kan perlu ada yang kerja-kerja, ada yang menyambungkan. Ya, itu mulai daripada itu. Jadi mendengarkan apa yang akan disampaikan atau belajar bersama, bertukar pikiran dengan orang lain, ya dicatat. Intinya mau menulis, nanti dikumpul-kumpul, nanti disampaikan lagi ke bagian editor. Mulai dari yang terkecil. Nah, kalau sudah terbiasa enak menulis. Awal-awal memang berat, tapi kalau sudah biasa nyaman, itu mengalir tulisan-tulisan. Apalagi kalau tulisan itu dari hasil pengalaman lebih berkesan lagi. Ya. Kalau kita sendirian alami, lalu menghasilkan ilmu, itu membumi. Istilahnya tulisan yang ya yang menyentuh biasanya karena dialami dan dirasakan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan melalui via chat. Ya. Ada Ustadz Raid di situ bertanya tentang bagaimana kemudian mengembangkan bakat kepemimpinan yang kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukum penghasilan ya, pertanyaan dari Raid itu yang kedua, bagaimana hukum penghasilan yang didapatkan melalui YouTube, ya, misalnya dengan menampilkan iklan yang kemudian iklan itu juga memberikan penghasilan, iya. Ya, baik. Ini bagaimana mengembangkan dengan kita yang minim bakat kepemimpinan. Jadi setiap orang kan punya potensi. Manusia itu ini kan pemimpin. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'i. Jadi pada prinsipnya manusia lahir dalam sifat kepemimpinan itu. Minimal menjadi pemimpin diri sendiri. Fitrah manusia itu adalah khalifah. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia sebagai khalifah kalau dia tidak bisa jadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti manusia itu punya potensi menjadi khalifah. Khalifah tadi yang saya sebutkan minimal 4 itu. Pemikir, jadi pemikir, kemudian di dalam kepemimpinan, jabatan misalnya, organisasi, atau menjadi pengusaha. Itu bagian, hanya memang perlu ya dirawat, kemudian ya, kepemimpinan itu kan sebenarnya adalah fitrah yang perlu dikembangkan sedikit demi sedikit. Mungkin pertamanya hanya mengajar. Nah, setelah itu jadi membuka yayasan, menjadi ketua kelas. Nah, setelah menjadi ketua kelas bisa jadi ketua OSIS. Nah, setelah OSIS nanti kan muncul nanti kalau kuliah ketua senat atau menjadi pengurus, melibatkan di dalam organisasi, itu bagian penting di dalam kepemimpinan. Nah, nanti naik lagi menjadi ketua prodi, naik lagi dekan, naik lagi pimpinan di tingkat organisasi misalnya. Mulailah dari misalnya di Muhammadiyah, ya anggota ranting, lalu menjadi pengurus ranting, lalu menjadi ketua, bisa pengurus cabang, ada ketua majelis tabligh, ya ikuti semuanya, kan otomatis secara alami itu berkembang. Naik lagi menjadi misalnya naik ke tingkat daerah, terus nanti ke tingkat wilayah, naik tingkat pusat, akhirnya nanti masuk istana, kan begitu.
Hanya memang untuk melalui itu memang harus siap dibanting. Contoh, seorang pemimpin harus melewati sandiwara, seperti sandiwaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini, gimana latar belakangnya bisa sampai ke istana? Harus melewati, harus dilemparkan dulu ke sumur, lalu dimasukkan ke penjara. Tapi justru itu menjadi tangga untuk masuk ke istana. Jadi terkadang untuk bisa menjadi pemimpin harus dibanting kiri kanan dulu, harus dilempar ke dalam sumur. Nah, dengan cara itu terkadang dia terbentuk, dia terbina. Nah, lalu menjadilah ya ada jiwa kepemimpinan. Apa hukum penghasilan? Jadi pada prinsipnya muamalat itu adalah boleh. Al-asli fil muamalat adalah boleh. Kecuali di situ ada unsur riba, ada unsur spekulasi, ada unsur kezaliman, ada unsur judi dan sebagainya. Nah, sedangkan ada kan sebenarnya ini cara mudah tanpa biaya banyak memperoleh penghasilan dengan menampilkan iklan di samping konten-konten online yang ada. Ini kan berarti ada hasil upaya yang dilakukan sehingga ada bona fide dari usaha itu. Asalnya adalah boleh, kecuali kalau ada unsur tadi yang kita sebutkan hal terlarang. Ya, misalnya ada konten-konten yang buruk, ya, yang tidak elok, maksiat, atau bercampur lagi di situ hal yang sifatnya ribawi atau spekulasi. Tapi kalau itu bebas, ya maka menjadi hukum asalnya itu adalah boleh, karena sudah diawali dengan perjuangan. Nah, kalau setelahnya sudah ringan, nyaman jadi masalah. Mungkin hasilnya yang kelihatan ringan, tapi proses untuk bisa masuk itu kan tidak mudah. Nah, sekarang kalau sudah masuk kan enak, ya, sehingga terkadang dengan beberapa konten atau kerja-kerja kecil saja supaya bisa menjadi sukses ataukah menjadi dapat penghasilan. Tentu itu bukan langsung jadi, perlu tentunya diawali dengan cara jitu, usaha keras sehingga bisa memperoleh hasil sebenarnya. Baik. Bagaimana cara mengatasi bentoran kalbu dan akal? Dan misi kita tertunda karena bentrokan, ya, atau tidak perlu antara akal dan kalbu sehingga jasad pun ikut terbawa dalam hal ini. Bagaimana itu kan? Sebenarnya akal dan hati kan biasanya kan bisa menyatu sebenarnya. Ya, ada fungsi akal itu, ya, itu adalah hasil dari gerakan kalbu sehingga dia akan berakal. Apa yang ada dalam hati dia akan naik ke otak. Nah, otak ini itu yang akan bekerja. Makanya kan dinamakan balau. Hati itu baik, maka baiklah semuanya, termasuk akal, termasuk langkah itu. Oleh karena itu perkuatkan jiwa, perkuatkan dulu hati ini. Nah, bagaimana caranya tadi? Kuatkan kesadaran, akan lahir cahaya pikiran, alam pikiran, dari situ akan mengokohkan jiwa, mengokohkan hati. Ya, maka lewat melihat visi itu, visi kehidupan manusia seorang mukmin itu menjadi barometer atau landasan dalam bekerja. Ya, dari hati yang terkadang berakal tidak menerimanya, maka jasad pun akan terbawa-bawa. Kalau hati sehat, maka akal pun akan menjadi sehat dan jasad pun itu nanti, maka perkuatkan jiwa nanti memunculkan akal yang bisa bersinergi dengan pemilik, yaitu rajanya, yaitu hati. Oke.
Ya baik, saya kira seorang mukmin itu kan harus menjadi kun abna al-akhirah wala takun abna dunia. Rasulullah. Ya, sehingga segala itu harus berpikir bukan jangka pendek, tapi harus mampu terintegrasi dengan kehidupan masa depan akhirat. Ya, maka capaian-capaian ada jangka pendek, ada jangka panjang. Bagi thalabul ilmi tentunya bagaimana capaian-capaian tahun ini bisa terwujud. Hanya sebagai S2 harus tuntas di akhir tahun. Maka dicatat atau ditulis yang sifatnya terjadwal, kalau kan sudah terjadwal. Nah, sehingga ada langkah-langkah untuk bisa mencapainya, bisa meraih. Ya. Dalam perlu mendesain memang, karena maka desain pemikiran ini tidak mengapa melangit-langit. Ya, selama bukan hal yang haram, karena itu gratis. Yang namanya desain itu imajinasi, tidak ada halal dan haramnya. Artinya gratis di situ. Nah, beda pada dalam implementasi. Ya, terkadang dibutuhkan dana, dibutuhkan apa semuanya. Imajinasi untuk masa depan itu yang nanti akan terkadang kita bisa lewati, terkadang tidak juga. Tapi situlah akan mengarah langkah kita sana lebih tentu lebih luas. Masa depan untuk diri, masa depan untuk keluarga, masa depan untuk agama, kemudian bagaimana untuk umat ini harus memang tergambar, memang ada di dalam aspek pemimpinan, lewat pemikiran, lewat ekonomi, profesi. Kemimpinan itu boleh kita kembangkan. Ya. Salah satu program kerja menjadi pemimpin. Program kerja menjadi pemikir, program kerja menjadi pengusaha, program kerja menjadi profesional. Nah, itu berarti menjadi cita-cita menjadi pemimpin, cita-cita menjadi pemikir, penulis, cita-cita menjadi orang kaya, bisa muzaki, dan juga bisa menjadi profesional dalam bidang yang dia geluti. Ya, baik. Oke, saya kira cukup. Allahumma shalli. Kembalikan ke moderatornya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, barangkali sudah tidak ada pertanyaan. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini apa yang kemudian disampaikan oleh ayahanda kita sangat-sangat luas dan betul-betul berisi, saya kira, terkait dengan hal-hal yang ingin kemudian kita capai dalam perjalanan kita di dunia ini. Apalagi kita sebagai alumni KPI yang kemudian banyak kan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, ya, di daerah-daerah teman-teman yang betul-betul berjuang untuk memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan itu memang yang menjadi tujuan daripada lahirnya KPI itu sendiri, ya. Teman-teman sekalian, tentunya kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada ayahanda yang sudah menyempatkan waktu terbaiknya untuk kita pada malam hari ini, ya. Kita doakan semoga ayahanda senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalankan nama-nama dakwahnya, Ustaz. Ya. Selanjutnya mungkin closing statement, Ustaz, atau kesimpulan, ya, untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Laporan dari Ustaz Erwin. Iya, nanti selanjutnya insya Allah. Baik.
Jadi kebaikan itu adalah mencapai visi, mencapai kebaikan itu memang terkadang dan kita lihat hasilnya. Tapi yakinlah itu bertahan lama, kita bisa nikmati. Karena itu harapan kita ini kita akan melewati terkadang tidak itu cara Allah Ta'ala mendidik kita. Kita ada harapan, ada visi misi yang hari ini belum Allah mendidik kita untuk bersabar. Nanti yang lebih besar lagi daripada cita-cita itu. Cuman kehidupannya adalah buatkan diri. Buatkanlah diri kita ini kesadaran menjadi sehat, memberikan manfaat dan berkah dalam manusia. Orang yang menjadi sejarah dalam kehidupan orang lain, profesi yang kepemimpinan, pemikiran, usaha, fungsional yang kita harus kita sebagai orang yang sukses. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah closing statement dari Ustadz. Semua sangat-sangat kita semakin berkuat, baik itu pimpinan, bermanfaatan di tengah masyarakat, juga keilmuan dan yang lain-lain ya. Teman-teman sekalian, kita sebelum menutup acara mungkin kita berikan kepada Ketua Bidang Keagamaan IKKPI untuk memberikan sambutan yang seharusnya mungkin di awal tadi, tapi ada sesuatu dan lain hal sehingga kami akhirkan kepada Ustadz Erwin Febriadi. Kami persilakan Ustadz. Bismillah. Terdengar suara saya? Alhamdulillah kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi taibatir rusul lirrusul wa ma'hadu munirun wa ta'fu wa tahmadu wa la tan'i ayatu wa hurmatin biha mimbarun alladhi kana yas'adu. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ustadz kita sekaligus orang tua kita, Ayahanda Dr. Kiai Abbas, dan juga Ustadz Aswar, ada juga Ustadz Agil. Tadi saya dengar ada Ustadz Aliman, ya. Dan insya Allah saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama dan jabatan kita, dan insya Allah semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya minta maaf karena seharusnya tadi sambutan ini saya di-chat oleh Ustadz Aswar untuk disampaikan di awal. Pas Ustadz Harfin ambil alih, tiba-tiba komat di Masjid Nabawi. Jadi saya minta maaf karena diakhirkan kata sambutan ini. Alhamdulillah, ini sebenarnya kajian awal tahun ini telah kami diskusikan oleh teman-teman pimpinan di IKKPI, termasuk Ustadz Aswar, yang beberapa hari yang lalu kami ada pertemuan singkat. Kemudian saya mengusulkan agar awal tahun ini supaya menyambut, bukan menyambut ya,
memberikan semangat baru kita. Ya mungkin setelah sekian lama kita jarang bertemu, yang dulunya sering bertemu di kampus, ya asrama, akhirnya karena kita telah menyelesaikan studi kita di Albir dan di Unismu, akhirnya kita berpisah karena untuk melanjutkan tadi visi dan misi kita. Ya, setiap kita memiliki visi dan misi dan kita sedang melalui jalan untuk mencapai goal itu. Dan akhirnya dengan adanya IKKP ini sebagai wadah, setelah kita sambil berjuang menggapai visi misi kita sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ayahanda, kita juga perlu untuk saling berbagi. Kita saling silaturahmi, kita saling menyapa, dan silaturahmi kita tentu bukan silaturahmi yang tanpa isi. Tentu ada isinya, dengan apa? Dengan kajian seperti ini. Ya mungkin teman-teman, Ustadz wal Ustazat, sudah ada yang sibuk di kantor, sibuk dengan jamaahnya. Nah, dengan berkumpulnya kita seperti ini, itu akan menambah semangat kita untuk mencapai visi misi kita. Apalagi kita diberikan semangat pencerahan. Nah, itulah salah satu daripada IKKP ini sebagai wadah untuk ajang silaturahmi para alumni IKKPI. Dan ini merupakan program kerja pertama untuk bidang IKKPI dalam proker kajian. Dan dalam kemarin ketika musyawarah itu kita agendakan bahwa kajian seperti ini insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, istiqomah, kita akan adakan minimal 2 kali sebulan. Ya, 2 kali sebulan supaya kita tetap jalin silaturahmi. Mungkin ada teman-teman yang memiliki problem dan di forum ini seperti ini bisa disampaikan. Makanya tadi ketika Ayahanda telah selesai menyampaikan ilmunya, materinya, dengan bertanya, bisa juga dengan menyampaikan unek-uneknya. Nah, ini kita saling berbagi di sini. Nah, seperti itu. Nah, olehnya, insya Allah, ini program pertama dari teman IKKPI, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, dan tentu masih ada kegiatan-kegiatan lain yang insya Allah bermanfaat, yang bisa membantu visi misi kita di bidang keagamaan ini. Makanya oleh karena itu tetap ikuti, follow media sosial IKKPI supaya bisa melihat kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di IKKPI dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira demikian yang saya sampaikan sebagai bentuk laporan untuk kegiatan kita pada sore hari ini, malam hari ini waktu di Makassar, sore hari ini waktu di Kota Madinah. Mudah-mudahan antum semua bisa datang ke sini. Assallallahu bil taufiq wa ziarati haramain insyaallah li jami'. Barakallahu fikum. Sekali lagi terima kasih kepada Ayahanda telah menyempatkan waktunya. Beliau di tengah kesibukannya seharusnya beliau istirahat, tapi demi kita semua beliau menyempatkan waktu istirahatnya, menyisihkan waktu istirahatnya untuk kita berbagi dengan kita bersama. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Dan terakhir tentu dalam setiap dalam setiap kegiatan tentu tidak ada yang sempurna. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah, tentu ada kekurangannya. Kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman di bidang IKKPI mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya ketika dalamnya terdapat kekhilafan. Saya kira cukup demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Nasr minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ketua I. Nah, itulah sambutan dari Ustadz Erwin sebagai perwakilan dari bidang keagamaan yang memfasilitasi pertemuan kita pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada Ketua IKKPI Ustadz Aswar untuk menyapa kita. Afan, di tempat saya agak ribut. Oh iya. Beliau dalam kondisi yang kurang memungkinkan mungkin untuk menyampaikan pesannya secara langsung. Kalau bisa di sini Ustadz Agil, mungkin Ustadz Agil. Ada oh iya, Aliman. mungkin Ustadz Agil sebagai
atau Ustadz Aliman sebagai kaprodi kita. Ya. Kepada Ustadz mungkin Ustadz Aliman, jika masih ada dalam Zoom ini. Atau Ustadz Agil mungkin sebagai perwakilan. Terima kasih atas. Baik teman-teman, jika sudah tidak ada yang ingin menyampaikan penyampaian, mungkin sebagai terakhir kita menundukkan mata hati kita sejenak, mengirimkan doa kepada almarhum, ya, almarhum Ustadz Sudir Kwadi, ya. Kita kirimkan Al-Fatihah, meskipun kita bukan anak-anaknya secara biologis, tapi paling tidak kita anak-anaknya secara ideologis, ya. Karena itu marilah kita mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama bacakan doa saja tanpa mengirim Al-Fatihah. Ya, Ustadz. Ya, Ustadz, kita sejenak ya, kurang lebih 1 ataupun 2 menit. Ya. Baik teman-teman, selesai. Mari kita, atau saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan sikap maupun bahasa mungkin. Ya, saya mohon maaf kepada Ustadz dan kepada teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan saya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Arinal sebagai host. Ya. Ustadz Arinal. Baik, Ustadz. Ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur karena kita telah melakukan satu agenda dan kita yakini betul bahwa agenda ini kebaikan, semoga menjadi awal spirit, menjadi bekal ya untuk menjalani tahun baru ini. Ya, mungkin demikian teman-teman sekalian. Semoga pertemuan ini pertemuan yang mubarak, dan secara khusus dari IKA, mudah-mudahan ini bukan program perdana ya, maksudnya akan ada kajian-kajian bulanan yang lain yang akan kita wujudkan insyaallah. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kita sama-sama tutup majelis kita. Subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.